Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nur Fatona, NIM 0614 1181 722 003, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya, Angkatan 2017. Video saya kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Analisis Jurnal PAUD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya dari artikel nomor 3 yang berjudul Pendidikan Karakter Anak Usia Dini melalui Sastra Klasik Fabel versi daring. Bagian artikel yang saya analisis di sini mulai dari abstrak sampai bagian daftar pustaka. Oke, berikut ini adalah hasil analisis saya dari artikel yang berjudul Pendidikan Karakter Anak Usia Dini melalui Sastra Klasik Fabel versi daring. Baiklah, berikut ini adalah hasil analisis saya dari artikel nomor 3. Judul artikelnya yaitu Pendidikan Karakter Anak Usia Dini melalui Sastra Klasik Fabel versi daring. Penulis artikelnya bernama Juanda. Nama artikel Jurnal Obsesi, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Tahun dan halaman tahun 2019 halaman 39 sampai halaman 54. Nomor ISSN-nya 23561327 versi cetak dan 25498959 versi online. Volume 3 nomor 1. Jurnal ini sudah termasuk ke dalam jurnal nasional terakreditasi, karena jurnal ini telah terindeks di Science of Technology Index atau SINTA. Yang pertama yang saya analisis adalah judul artikel. Dalam artikel yang berjudul Pendidikan Karakter Anak Usia Dini melalui Sastra Klasik Fabel versi daring, ini telah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah internasional, di mana telah menggambarkan isi substansi artikel, memberikan gambaran mengenai persoalan yang diteliti, dan tidak menggunakan kata kerja seperti meningkatkan, menumbuhkan, mengembangkan, melainkan peningkatan, penumbuhan, dan pengembangan. Selanjutnya adalah penulis dan korespondensi. Dalam artikel ini, nama pengarang dan korespondensi telah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana nama pengarang ditulis lengkap dan jelas, dan tidak mencantumkan gelar si penulis. Selanjutnya, untuk korespondensi pada artikel ini, penulis telah mencantumkan instansi dan alamat lengkap untuk memudahkan dalam hal komunikasi. Dalam artikel ini, alamat instansi yang ada di dalam artikel tersebut adalah Universitas Negeri Makassar. Korespondensi pada artikel ini juga disertai dengan alamat email dan alamat tempat tinggal penulis. Namun, diletakkan di bagian yang terpisah, yaitu pada bagian bawah artikel. Selanjutnya adalah abstrak. Abstrak dalam artikel ini sudah sesuai dengan sistematika penulisan karya ilmiah, di mana di dalam abstrak tersebut telah tercantum ulasan singkat yang menjelaskan seluruh isi tulisan seperti latar belakang, pendekatan atau metode, hasil, simpulan penting, tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, dan merek dagang. Sesuai dengan sistematika penulisan karya ilmiah juga, satu paragraf terdiri maksimal 200 kata. Namun sayangnya, pada artikel ini, jumlah kata pada abstrak bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya lebih dari 200 kata, yaitu 205 kata untuk bahasa Indonesia dan 203 kata untuk bahasa Inggris. Abstrak tersebut telah mencantumkan lengkap keseluruhan dari isi materi, teori yang digunakan, metode, jenis, dan sumber data yang dipakai. Selanjutnya adalah kata kunci. Dalam artikel ini, kata kuncinya telah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana kata kunci tersebut memiliki ciri khas dan jelas, terdiri dari 3-5 kata, dan sesuai dengan materi yang dibahas dalam artikel tersebut. Kata kunci pada artikel ini yaitu fabel, karakter,
dan anak usia dini, di mana kata kunci tersebut sesuai dengan materi yang dibahas, yaitu pendidikan anak usia dini. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan pada artikel ini sudah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana isinya telah memberikan acuan atau konteks permasalahan yang dibahas, berisikan kajian teoritik, menyajikan hasil dan pembahasan yang merupakan isi artikel, serta mencantumkan kesimpulan dan saran. Pendahuluan pada artikel ini membahas tentang pengenalan pendidikan karakter dan macam-macam yang berkaitan dengan pendidikan karakter pada anak usia dini. Di dalam pendahuluan ini dijelaskan bahwa kondisi kehidupan masyarakat dewasa ini sangat memprihatinkan, perkelahian, pembunuhan, kesenjangan sosial, ketidakadilan, perampokan, begal, korupsi, dan lain-lain. Sastra memiliki peran yang penting dalam perkembangan moral, sosial, dan psikologi, menjadikan sastra, khususnya fabel, sangat relevan dengan pendidikan karakter anak. Hasil penelitian menunjukkan perlunya stimulasi pada anak-anak dengan memanfaatkan sastra anak mutlak diperlukan dalam setiap pendidikan pada jenjang usia. Penjelasan lengkap mengenai pendidikan karakter pada anak usia dini akan dijelaskan lebih rinci pada bagian pembahasan dan kajian teoritik. Selanjutnya adalah kajian teori. Pada artikel ini, kajian teorinya sudah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana kajian teori berisikan uraian lengkap dari pembahasan pada bagian pendahuluan. Di dalam pendahuluan sebelumnya, dijelaskan tentang pengenalan pendidikan karakter pada anak usia dini, di mana pada bagian pembahasan atau kajian teori ini dijelaskan secara jelas dengan memasukkan teori-teori dan pembahasan yang berkaitan dengan pendidikan karakter pada anak usia dini. Di dalam kajian teori ini dijelaskan secara lengkap mengenai pentingnya pendidikan karakter pada anak usia dini dan juga dijelaskan manfaat dari sastra fabel dalam pendidikan karakter untuk anak usia dini. Namun sayangnya, pada bagian kajian teoritik ini tidak dicantumkan judulnya secara khusus. Pembahasannya digabungkan dengan bagian pendahuluan. Jika pembaca kurang teliti membacanya, maka pembaca akan menganggap bahwa artikel ini tidak memiliki bagian kajian teoritik. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam artikel ini, isi bahan dan metode penelitiannya telah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana telah memaparkan prosedur, desain atau rancangan penelitian yang digunakan, memberikan penjelasan yang tepat sasaran penelitian, menyebutkan dengan jelas dan tepat teknik dan instrumen pengumpulan data, dan menggambarkan teknik analisis data. Dalam artikel ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, data yang digunakan berupa deskripsi kata-kata dan frasa kualitatif. Nilai karakter dideskripsikan berdasarkan kutipan yang ada dalam fabel. Untuk menguji validitas penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Analisis data dilakukan dengan mengikuti model Miles dan Huberman tahun 1994. Yaitu yang pertama, melakukan identifikasi cerpen sebagai objek penelitian, yang kedua, melakukan reduksi data, yang ketiga, menyajikan data, yang keempat, mengimplementasikan data yang diperoleh sesuai teori, dan yang terakhir, menyusun simpulan. Bagian selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada artikel ini, isi hasil dan pembahasannya telah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana penyajian bahasannya harus bersistem sesuai dengan tujuan, hipotesis atau masalah yang dibahas, dan semua data yang ada harus relevan, jelas, dan bermakna. Dalam artikel ini, hasil dari pembahasan materi ini adalah berdasarkan nilai karakter yang ditemukan dalam fabel, maka perlu memperhatikan 5 kriteria atau asumsi mendekati pengasuhan anak usia dini dan pendidikan dini anak-anak dengan cara yang sejalan dengan orientasi perspektif anak, yaitu melihat anak itu sebagai pribadi, sebuah prasyarat untuk perspektif berorientasi anak, bahwa anak dilihat sebagai seseorang dengan kebutuhan yang sama dengan manusia lainnya,
untuk dilihat, dihormati, termasuk dicintai dan dipengaruhi oleh orang lain. Sebab rekonseptualisasi masa kecil selalu muncul perbedaan setiap afektif. 2. Keikutsertaan dan empati terhadap anak. Yang ketiga, sikap interpretatif menghormati anak, ungkapan-ungkapan dan arti kehidupan dunia. Yang keempat, perawatan dini dan pendidikan anak adalah proses dialogis antara anak dan pengasuh atau guru. Keduanya berkontribusi pada tujuan pembelajaran dan terkadang guru lebih dominan melalui sinyal ekspresif dan banding. Seorang anak mengundang pengasuh untuk merespon dengan cara tertentu. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan. Kesimpulan pada artikel ini sudah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana bahasa yang digunakan jelas dan lugas, dan merangkum semua isi materi yang dibahas. Sesuai dengan artikel ini, simpulan yang dapat ditarik ialah pendidikan karakter yang ditemukan dalam kelima fabel ini beragam. Judul fabel tersebut adalah Kuda dan Lintah, Burung Gagak dengan Siput, Si Kera dan Burung Bangau, Rusa dengan Kura-kura, dan Buaya dengan Kerbau. Pendidikan karakter yang ditemukan ada 14, yaitu peduli, hormat, kerjasama, penolong, demokrasi, berbakti, rendah hati, kreatif, pemaaf, pemberani, disiplin, kerja keras, jujur, dan religius. Pendidikan karakter pada fabel dapat diterapkan pada pembentukan karakter anak usia dini dengan pengasuhan anak usia dini, dan pendidikan dini anak-anak dengan cara yang sejalan dengan orientasi perspektif anak, yaitu yang pertama, melihat anak itu sebagai pribadi, yang kedua, keikutsertaan yang empati dengan anak, yang ketiga, sikap interpretatif menghormati anak, ungkapan-ungkapan dan arti kehidupan dunia. Yang keempat, membimbing anak dengan cara yang sensitif dengan menyesuaikan dan memperluas inisiatif mereka dengan cara-cara pemahaman ke arah tujuan atau objek pendidikan, seperti mendukung dengan mendorong minat dan keterlibatan emosional dan eksplorasi dalam tugas dan kegiatan yang penting untuk perkembangan mereka. Dan yang kelima, perawatan dini dan pendidikan adalah proses dialogis antara anak dan pengasuh. Keduanya berkontribusi pada tujuan pembelajaran, terkadang guru lebih dominan. Selanjutnya adalah saran. Saran pada artikel ini tidak dicantumkan. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Isi ucapan terima kasih pada artikel ini telah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana yang tercantumkan pada artikel ini ialah nama-nama yang benar-benar terkait dan membantu dalam penelitian tersebut. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Isi daftar pustaka pada artikel ini telah sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah, di mana semua sumber yang dirujuk di dalam naskah ada dalam daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka harus konsisten sesuai dengan ketentuan pada tiap jurnal yang bersangkutan. Dalam artikel ini, semua sumber yang dirujuk dalam materi ada dalam daftar pustaka. Model citasi yang digunakan dalam artikel ini yaitu model APA, American Psychological Association, di mana lebih mengutamakan nama depan dan tahun, dan ada sumber yang digunakan tahun-tahun lama atau kadaluarsa. Namun referensi yang digunakan masih sesuai dengan topik yang dibahas. Selanjutnya adalah hubungan gagasan utama dengan yang ditampilkan. Dari hasil bacaan dan analisis pengamat, pada artikel ini pengamat dapat menarik kesimpulan bahwa judul, abstrak, kata kunci, isi pembahasan, dan teori yang dipakai dalam artikel ini berhubungan satu sama lain, dan masih dalam satu konteks tentang pendidikan karakter anak usia dini melalui sastra fabel. Ini adalah sumber dari jurnal yang saya analisis. Baiklah, itu saja hasil analisis saya dari artikel yang berjudul Pendidikan Karakter Anak Usia Dini melalui Sastra Klasik Fabel versi daring. Oke,
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.